Halo semuanya, perkenalkan saya Nuria Lutfiana CP169 dari Universitas Islam Malang, jurusan akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berbeda dengan video yang sebelumnya. Jika pada video sebelumnya saya membahas tentang modul sales, yaitu modul penjualan, kali ini saya akan membahas modul purchase, modul pembelian, yang mana yang akan saya bahas adalah mengenai proses bisnis utamanya dan salah satu fiturnya dalam modul purchase yang ada di aplikasi Odoo. Langsung saja mari kita bahas. Modul purchase. Nah, modul purchase itu digunakan untuk pengadaan barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, modul purchase ini berkaitan dengan proses pembelian bahan baku dari vendor. Pembelian bahan baku supaya dapat berjalan dengan efisien dan efektif itu perlu diperhatikan penerapan sistem pembelian yang baik, yang tentunya sesuai dengan kondisi perusahaan. Makanya tuh dalam sebuah perusahaan itu memiliki sistem ERP. Salah satu contohnya menggunakan aplikasi Odoo gitu. Karena di dalam aplikasi Odoo ini terdapat modul purchase yang membantu proses bisnis dalam mengelola pembelian bahan baku gitu. Jadi di modul purchase pada aplikasi Odoo 16 itu proses bisnisnya itu dimulai dari kita mengajukan dokumen RFQ, request for quotation. Nah, di proses ini departemen purchase akan membuat list daftar barang yang ingin mereka beli gitu kan ya. Nanti bahkan dikirimkan ke salah satu vendornya. Nanti si vendor ini bakal mengecek barangnya apakah ada atau tidak. Kalau ada, maka vendor ini akan mengkonfirmasi itu ke departemen purchase gitu. Nanti setelah itu departemen purchase ini bakal mengirimkan RFQ-nya, dan setelah mengirimkan RFQ ini dan diterima sama vendor, itu akan berubah menjadi status dokumen tersebut ya, akan berubah menjadi purchase order, pemesanan pembelian gitu. Setelah mengeluarkan purchase order tadi, PO itu, perusahaan bakal menunggu produknya itu dikirimkan ke mereka dari si vendor gitu ya. Setelah itu, setelah dicek barangnya, dilihat kondisinya, nanti baru dilakukan pembayaran kepada pihak vendor. Selain proses bisnis utama yaitu adalah membuat dokumen pre-order tadi, nah dalam modul purchase ini juga ada fitur-fitur lainnya nih. Salah satunya adalah fitur pengkategorian produk. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya kita langsung saja implementasikan dari proses utama modul purchase ini. Lalu juga bagaimana cara meng-create kategori produk dalam modul purchase. Ini merupakan tutorial untuk membuat RFQ pada modul purchase. Langkah pertamanya buka modul purchase-nya terlebih dahulu pada aplikasi Odoo, lalu kita klik button new ini. Setelah itu kita isi kolom-kolom request for question-nya, mulai dari nama vendor, vendor tempat kita untuk meminta barang gitu ya. Lalu objective arrival-nya, tanggal lalu setelah itu menambahkan produk yang ingin kita pesan, dari jumlahnya dan juga harganya. Kita isi semua nih produk apa aja yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita mengirimkan send by email kepada vendor. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita langsung kirimkan saja. Ini dokumen RFQ tadi itu akan berubah statusnya menjadi RFQ send. Di sini kita menunggu
konfirmasi dari vendor, apakah vendor akan menerima review kita atau menolak. Vendor bisa menolak mungkin karena produk yang kita pesan itu jumlahnya tidak sesuai gitu, terlalu banyak mungkin, atau tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa mengcancelnya atau kita bisa menguranginya. Kalau kita menguranginya, berarti kita harus mengirimkan kembali resend by email gitu. Setelah itu kita konfirmasi ordernya. Setelah konfirmasi tadi, review tadi akan berubah statusnya menjadi purchase order. Di tabel list juga udah terlihat bahwa dokumen tadi statusnya juga udah purchase order, ya artinya kita tinggal menunggu vendor mengirimkan produknya ke kita. Vendor udah mengirimkan produknya nih ke kita gitu ya, udah sampai, maka kita melakukan DEC produk. Berarti kita mengkonfirmasi bahwa kayak produk yang diterima itu apakah sesuai atau tidak gitu, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Diketik gitu ya, berapa jumlah yang diterima, kualitasnya itu ada berapa yang bagus. Anggap aja di sini kasusnya semua produknya itu dalam kondisi bagus gitu ya. Terus schedule date-nya juga kita masukkan. Setelah itu kita lakukan validate. Setelah kita menerima barang tadi gitu ya, saatnya kita melakukan pembayaran gitu. Untuk melakukan pembayarannya, pertama kita klik dokumen tadi, dokumen purchase ordernya, lalu kita buat create bill-nya. Terus kita masukkan bill date-nya, yaitu pada hari ini. Kita konfirmasi. Setelah udah, ini kita serahkan nih voice-nya ini kepada bagian keuangan agar bagian keuangan itu membayarkannya. Udah dibayarkan oleh bagian keuangan, maka status dari dokumen tersebut udah menjadi pay, ada tanda peaknya. Artinya proses pembelian tadi setelah selesai. Oke, tadi kan kita udah bahas nih mengenai bagaimana cara membuat dokumen PO dan juga RFQ ya kan ya, sehingga sampai ke tahap akhir yaitu pembayaran atau payable gitu. Nah, sekarang adalah saya ingin memperkenalkan salah satu fitur yang ada pada modul purchase, yaitu pengkategorian produk. Tujuan dari pengkategorian produk itu adalah memudahkan dalam mencari atau membedakan barang yang diinginkan. Langsung aja kita ke langkah-langkah bagaimana cara meng-create kategori produk ini. Pada modul purchase yang kita gunakan, kita arahkan ke toolbar yang configuration, lalu pilih yang produk categories. Setelah itu untuk meng-create-nya, kita klik button new. Kita isi nih kolom-kolom ini, mulai dari kategorinya kita bebas, setelah apa yang sesuai dengan kebutuhan, lalu parent kategorinya kayak indukannya gitu. Ini kita bisa cari yang lebih. Untuk yang front removal strategi ini maksudnya adalah bagaimana barang ini dikeluarkan gitu. Apakah yang first in first out atau last in last out atau yang closed location, itu tergantung dengan keputusan kita.
Selanjutnya ada inventory valuation-nya, itu cost method-nya itu mau pakai standar yang mana, mau yang standar price atau yang FIFO lagi atau yang pakai arrive cost. Untuk inventory valuation-nya itu pakai yang manual aja. Lalu kita save. Dari daftar produk kategorinya di sini, kayak yang kategori yang tadi kita buat itu sudah ada di sini. Untuk contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah seperti kita ingin menambahkan barang. Nah, untuk membuat barang baru ini kita klik new barangnya. Kita masukkan nama barangnya. Setelah itu nanti untuk kategorinya itu kita pilih yang back cover. Kita save manual lagi. Nah, sudah jadi produknya. Kita bisa lihat ya, ada new produk ini. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.